Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepadanya. Salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berada di waktu yang fadilahnya besar, yaitu di hari Jum'ah. Allah menyediakan waktu mustajab, karena enggak ditetapkan kapan waktu persisnya. Hikmahnya adalah perbanyak. Di antara yang amat sangat potensial adalah waktu Jum'ah sore sesudah asar masuk ke maghrib. Insyaallah itu fadilahnya amat sangat besar. Maka untuk menyambutnya kita di masjid, di majelis ilmu, semoga saja ilmu yang kita cari Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Tema yang kita kaji adalah nida'atur rahman li ahlil iman, panggilan-panggilan Allah Zat yang Maha Rahman untuk hamba-hambanya yang beriman, yaitu mengkaji tafsir dari ayat diawali ya ayyuhalladzina amanu. Buku taklif karya tulis dari Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk di halaman 117 dari Anita Al-Khamis wal Arbaun, panggilan yang ke-45. Fi wujubi ta'atillahi war rasuli sallallahu alaihi wasallam wa hurmati maksiatihima wa hurmati tasabuhi bil munafikin. Tentang wajibnya mentaati Allah, tentang wajibnya mentaati Rasul, tentang haramnya durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul, tentang haramnya menyerupai pada orang-orang munafik. Nah, itu tema yang kita angkat. Ayat yang kita kaji dari surah Al-Anfal yang ke-20 sampai 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna syarrat dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun.
walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya dengan yakin tentang kedudukan Allah dan mewujudkan apa yang jadi kewajibannya. Kedudukan Allah dengan 3 tauhid, rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah, bahwa pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya itu adalah Allah. Allah punya nama-nama menunjukkan sifat, menunjukkan kerja. Jumlah nama Allah yang dikenalkan 99, jumlah pastinya kita tidak tahu. Ada yang mengoleksi sampai 108. Yang Allah sembunyikan belum dikenalkan teramat sangat banyak. Maknanya kita tidak mengetahuinya. Semakin mengenali nama Allah, semakin kenal agungnya, semakin lemah kita nanti menggiring mewujudkan kedudukan Allah yang ketiga adalah satu-satunya yang diibadai. Maknanya ketika menghamba hanya semata kepada Allah, itu mengenal kedudukan Allah. Apa konsekuensinya? 5. Meyakini di hati tanpa ragu. 2. Mewujudkan Islam dengan ikrar 2 kalimat syahud, dengan kalimat syahadat. Itu yang pokok. 3. Mewujudkan ketaatan badan terikat dengan hukumnya. Yang keempat, iman bisa naik, maka naikkan dengan ilmu, dengan ketaatan. Lalu yang kelima, iman bisa turun, jaga dari turunnya. Lebih-lebih dengan syirik, itu bahaya sekali, bisa habis-habisan. Itulah tentang pendefinisian iman. Kalau gayanya orang Murji'ah itu hanya satu, diyakini tok. Lek yakin walaupun badan gak ngamal, itu katanya imannya sempurna. Ini penyakit. Atau hanya sebatas ditambah yang kedua dengan lesan, yakin deonekni walaupun gak ngamal, katanya sudah sempurna. Ini juga jelas penyakit. Yang mirip-mirip dengan pendefinisiannya Ahlus Sunnah, mereka adalah Khawarij, yaitu hanya 4, 1, 2, 3 sama. Keyakinan di hati tentang kedudukan Allah, ikrar lisan sama, terikat dengan perbuatan, dengan syariat, harus taat, iya. Kemudian yang keempat, harus sempurna, tidak boleh ternoda oleh dosa. Satu dosa besar walaupun bukan syirik, katanya sudah murtad. Pendefinisian dari siapa? Khawarij. Itulah alasan kenapa mereka suka mengkafirkan kelompok yang bukan kelompok mereka. Mirip tapi nggak sama. Dan itu malah vital. Berikutnya, Allah memanggil dengan kasih sayang. Kenapa dikasih sayangi? Mereka hidup dipanggil menyambut. Mereka hidup dipanggil menyambut. Allah tidak butuh makhluk yang butuh, mestinya makhluk yang memanggil, tapi Allah yang memanggil. Ini menunjukkan saking besarnya kasih sayang Allah. Makanya siapa dipanggil ya ayyuhalladzina amanu merupakan panggilan kasih sayang. Di sana ada proyek. Kebaikan-kebaikan kita diberitahu, raihlah supaya mendapatkan hasil sempurna. Atau bahaya-bahaya kita diwaspadakan, menjauhlah supaya betul-betul aman. Di sini apa proyeknya? Ati Allah, supaya kalian mentaati Allah dengan mentauhidkannya. Wa rasulahu, dan juga taatilah kepada Rasul, cara mengerjakannya. Nyembah Allah pakai cara Allah yang Rasul sudah jabarkan. Wala tawallu anhu, dan kalian jangan berpaling darinya. Jadi jangan memaksiati Allah dengan syirik, jangan memaksiati Rasul dengan bid'ah. Wa antum tasma'un, sementara kalian mendengar nasihat ini. Tauhid, sunnah itu wajib, syirik, bid'ah itu haram. Mendengarkan. Makanya kalian jangan berpaling setelah tegak hujjah.
Proyek berikutnya, wala takunu, dan kalian jangan sampai menjadi kalladina, seperti orang-orang yang qalu, mereka mengatakan sami'na wa hum la yasmaun, mereka mengatakan sami'na, kami mendengar, wa hum, sementara mereka la yasmaun, tidak mendengar. Maknanya mendengar tapi enggak mengambil manfaat, krungu tapi enggak ditandangi. Itu namanya fasik. Siapa orang fasik itu? Yahudi fasik. Orang munafik juga fasik, karena mereka jelas keluar dari ketaatan. Munafik itu memang sengaja untuk pura-pura, sebagaimana makna munafik. Kenapa makna munafik? Mengikrarkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Jadi kan fasik kan, keluar dari ketaatan, ya kan? Yahudi juga sama, punya ilmu nggak diamalkan, ilmunya disembunyikan, diingatkan berpaling, dimintai fatwa, mereka ngarang. Sama, itu orang fasik. Sementara orang Nasoro seneng ngamal, tapi mereka tidak punya ilmu. Rata-rata itu masyarakat awam. Makanya orang beriman dikatakan kamu jangan semisal orang yang mengatakan saya dengar, tapi mereka nggak bisa mengambil manfaat, yaitu fasik. Kenapa? Karena kedudukan mereka, inna syarrad dawabi, sesungguhnya paling jeleknya makhluk indallah, yang ada di sisi Allah, as-summu, orang yang tuli, krungu tapi enggak mau mengambil pelajaran. Itu masuk kategori tuli, walaupun sebenarnya mendengar. Al-bukmu bisu, walaupun bisa ngomong tapi tidak digunakan ngomong yang baik. Itulah alladzina la yaqilun, orang yang tidak berakal, enggak logis. Enggak logis. Ibaratnya makan nggak makan podo wae. Masuk akal nggak? Makan nggak makan podo wae. Makan ya warak, ra makan ya warak, ngono ya. Logis nggak itu? Nggak logis. Mestinya mendengar diambil manfaat untuk taat, melihat diambil pelajaran untuk taat. Tetapi krungu ra krungu, podo ra krungu nih, nyawang nggak nyawang, podo gak nyawang, itu namanya nggak berakal, nggak logis. Walau alimaullahu, andaikan Allah tahu, fihim, pada mereka, khairon, kebaikan, la asma'hum, niscaya Allah akan membuat mereka mendengar. Artinya Allah membuktikan memang pada diri mereka nggak ada kebaikan, maka mendengarnya nggak diberi manfaat. Allah tahu mereka nggak ada kebaikan, andaikan ada, mendengarnya diberi manfaat. Karena munafik kan jelas kan ya, ikrarnya keislaman, hatinya menyembunyikan kekafiran. Allah membuktikan baik enggak itu? Nah itu dibuktikan enggak baik kalau seperti itu. Makanya mendengarnya mereka enggak diberi manfaat. Kenapa? Enggak butuh. Karena mereka mendengar itu tujuannya menipu. Mana dalil mereka menipu? Yukhati'unallaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan juga menipu kepada orang yang beriman. Berarti Allah membuktikan mereka itu menipu, makanya mendengarnya yang bersifat pura-pura enggak diberi manfaat. Nah begitu, orang Yahudi pun juga sering bergaya munafik. Imanlah di waktu pagi, kafirlah di waktu sore. Waduh kan? Pagi berpura-pura beriman, bergaya Islam, Allah mengetahui itu pura-pura menipu. Nah karena Allah membuktikan itu enggak ada kebaikannya, maka krungune itu enggak diberi manfaat. Karena mereka itu menipu. Gayanya makan tapi enggak pengen makan, maka enggak dibikin kenyang. Walau asma'u, andaikan toh juga Allah membuat mereka mendengar,
La tawallau, niscaya mereka akan berpaling, wahum, sementara mereka mu'ridun, memang orang yang berpaling. Artinya mereka berpura-pura mendengar dan kenyataannya mendengar, tapi karena niatnya itu tidak untuk ketaatan, Allah nggak memberi ilmu, maka mereka berusaha untuk berpaling, dan memang orang yang berpaling, makanya mereka tidak diberi manfaat. Asyarahu, sarahnya, i'lam, ketahuilah, ayyuhal qari al-karim, pembaca yang diberi kemuliaan, wal mustami'u al-mustafidu, dan pendengar yang mengambil manfaat. Dipanggil kita yang membaca atau kita yang ikut mendengar. Zatakumullahu ilman wa khilman wa hikmatan, semoga Allah nambahi kepadamu wahai pendengar, wahai pembaca, ilman ditambah ilmu, khilman ditambahi kasih sayang, artinya sabar, enggak gampang marahan, khilman. Wa hikmatan, dan hikmah berarti bisa mengenal hukum yang dikandung sehingga mendapatkan manfaat. Didoakan semoga kita mendapatkan ilmu, khilm, dan hikmah. Semoga Allah mengabulkannya. I'lama, ketahuilah wahai pembaca, wahai pendengar, anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, fi hadan nidai, pada panggilan ini, yunati ibadahu al-mu'minin, memanggil hambanya yang beriman, alladzina amanu bi, yang iman kepada Allah, mentauhidkannya, Allah saja yang disembah, dibuang sesembahan batil. Wa bi rasul, iman kepada rasulnya, menyembah Allah dengan cara rasul, berarti tidak pakai cara bid'ah. Wa saddaqu, dan mereka membenarkan biwati, dengan janjinya, li aulia, untuk para walinya. Napa janji Allah untuk wali-wali Allah? La khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka enggak takut, mereka enggak susah. Melintas neraka enggak takut, surga terbuka, enggak ada yang menyusahkan. Masa depannya enggak takut, dunia ditinggalkan, enggak ada yang menyusahkan. Karena bila sudah berada di alam kubur, untuk mukmin dapat nikmat kubur, nah, dunia itu kecil rasanya, makanya kehilangan dunia tidak susah, dan di sana sudah ada yang ngurus. Itu janji Allah kepada para walinya. Wa huwa an-naimu al-muqimu, kenikmatan yang kekal. Itu diimani, makanya dicari, dan kita segera mati. Nah, di alam kubur itu ada nikmat kubur, diimani berarti mengejarnya, dan itu kekal. Artinya gerbang akhirat, bila di alam kubur sudah selamat, di padang mahsyar selamat, melintas selamat, surga terbuka, maknanya begitu. Wabi wa'idi, dan juga iman kepada ancamannya, li'adai, kepada musuh-musuhnya. Wawa, apa itu? An-narun, neraka. Wabi isal masiru, tempat kembali yang paling jelek. Diimani maknanya itu ada siksa kubur, ada petaka di padang mahsyar, ada siksa neraka. Diimani maknanya itu ada, tugasnya lari, maka kemaksiatan dijauhi. Awas jangan maksiat, kenapa? Ada neraka lu. Nah, begitu kan? Wadzalika yaumal liqaihi, dan itu akan terjadi pada hari ketika manusia ketemu subhanahu wa ta'ala, pada Allah zat yang maha suci lagi maha tinggi. Nanti akan ketemu di sana, dan itu cocok dengan akal. Ada awal, ada akhir, ada amal, ada balasan. Dunia awal, dunia kerja, ada akhir, tempat pembalasan. Makanya disiapkan, dan orang yang menyiapkan tanda cerdas. Sementara orang yang semata menggunakan akal, para filosofis, maka mereka termasuk orang yang akalnya kurang. Karena mablaghu ilmi lid dunya, puncak ilmunya hanya untuk mencari yang dekat, enggak mencari yang jauh. Padahal yang jauh itu ada, malah kekal, enggak dicari. Maka mereka termasuk orang yang kurang akal atau tidak berakal. Maka yang berakal sempurna adalah yang dunia dipegang untuk mencari kesenangan di hari akhir.
Wa yamuruhum, maka di sini Allah memerintahkan mereka bi taatihi, untuk mentaati Allah, wa taati rasul, mentaati rasulnya. Nyembah kepada dengan cara rasul. Minta kepada Allah dengan mentaati rasul. Wa yanhum, dan Allah melarang mereka anil i'radi, dari berpaling, anhu, dari Allah. Wahum, sementara mereka yasma'unal ayati, mendengar ayat-ayat tutla yang dibacakan. Artinya orang salah dikatakan salah itu ketika telah tegak nasihat sengaja berpaling. Sudah dibacakan ayat jelas gamblang mereka berpaling. Nah, kita dilarang seperti itu. Wal idati wal mawaidhi, atau wal idatu wal mawaidhu tatawala. Oh bukan ya, wal idati dilarang berpaling dari nasihat, wal mawaidhi, dan pihak-pihak yang menyampaikan nasihat tatawala, yang itu selalu beriring-iringan. Fi kitabillah, yang ada di kitab Allah azza wa jal, wa ala lisanir rasul, dan lewat lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk para sahabat selesai. Mentaati Allah, mengikuti sunnah rasul. Nah, untuk kita mentaati Allah, mengikuti sunnah rasul sebagaimana pemahaman para sahabat yang telah praktek sempurna. Li'anna nasrohum wa ta'yidahum, karena pertolongan mereka dan pengokohan mereka, karena samarota iman itu merupakan buah dari imannya, wa ta'atim, dan buah dari ketaatannya. Jadi orang itu mau menolong, mau mengokohkan itu sebagai tanda iman. Tanda iman menolong agama Allah, tanda iman mengokohkan agama Allah, tanda iman dengan cara mentaati. Fa in hum aradu, maka jika mereka berpaling, wa asaw, dan maksiat, faqad taraku, maka sungguh mereka telah meninggalkan. Wa qad khasiru, mereka telah rugi. Walayatallahi, akan perwalian Allah Ta'ala lahum, untuk mereka. Allah maringi mereka melayu, rugi mboten? Rene tak selangoni, lo wayu, makasih Tuhan untuk sangu. Lah Allah memanggil untuk memberi, kok berpaling, ya gak entuk apa-apa. Ayo masuk surgaku, gak mau, ya nyemplungan rokok kalau begitu. Gitu kan? Jadi hakikatnya bahasa lugasnya begitu. Allah memanggil itu untuk masuk surga. Mereka nggak mau, ya wis nyemplungan rokok. Makanya orang yang masuk neraka itu ketika ditanya, alam ya'tikum nadir, kamu sudah kedatangan orang yang menyampaikan peringatan belum? Jawabnya, sudah. Hanya apa? Saya dipanggil lari. Renio malah melayu. Ya salahmu dewi, silahkan kamu nyebur. Wasbahu, dan jadilah mereka kagorim, semisal yang lain, min ahli kufri, termasuk orang kafir. Wal fiski, orang fasik, wal isan, dan orang-orang yang maksiat. Ini paragraf pertama dari pensyarahan akan ayat di atas. Hadza, inilah makna qauli ta'ala, arti dari firman Allah Ta'ala, fi awalin nidai, di awal panggilan. Panggilan yang dimaksud adalah ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wala tawallau anhu wa antum tasmaun. Wahai orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan kalian jangan berpaling darinya sementara kamu sudah mendengar ayat dibacakan, sudah tegah nasihat, jangan berpaling. Tapi taatlah dengan mentaati Allah, mentaati Rasul. Itu sudah kita perinci tentang panggilan yang pertama. Wa ma qalu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un, kamu jangan menjadi semisal orang yang mengatakan kami mendengar tapi mereka tidak mendengar. Aku tak ngrungokne, tapi niatannya untuk pura-pura, maka hakikatnya mereka tidak mendengar. Artinya Allah enggak memberi kemanfaatan. Kenapa? Pura-pura, ngapusi. Maka daripada itu orang dibalas bagaimana persepsinya. Nyanti ngaji nyapo etok-etok, pantes-pantesan. Oleh ora
ditekoni ra penak, tak rono ae. Napa niate? Bukan untuk cari ilmu. Makanya orang kayak begitu enggak diberi. Kenapa? Enggak ada niat. Dzonnya, pemikirannya memang pemikiran lari, maka ya enggak diberi. Maka kita diberitahu, kamu jangan seperti itu. Fa'inahu yanhahu, maka sesungguhnya Allah melarang mereka azza wajal ayasluku untuk menempuh maslakal musyrikin, jalan tempuhnya orang musyrik. Wal Yahudi, jalan tempuhnya Yahudi. Wal munafikin, jalan tempuhnya orang munafik. Di mana al-kulu, masing-masing orang musyrik, orang Yahudi, orang munafik. Karena ada mauqifuhum, sikap mereka. Mimma yad'um ilaihi, dari apa yang mengajak kepadanya ar-Rasul sallallahu wahidan, satu, atau sama sikap mereka itu. Jadi ada sikap mereka terhadap apa yang disampaikan Rasul sama. Sikapnya wong musyrik, sikapnya wong Yahudi, sikapnya orang munafik. Ketika mereka mensikapi terhadap ajakan Nabi, sikapnya wahid, sikapnya itu sama. Apa itu? Kok podo wae. Wa dzalika, dan itu fit tasamum, yaitu bersikap tuli, berpura-pura tuli. Tafa'ala yatafa'alu, pura-pura. Gayane ngrungokne tapi enggak sir. Tapi untuk mengelabui itu namanya pura-pura. Mereka itu berpura-pura tuli, artinya gayane ngrungokne tapi gak semata untuk menipu. Ansima'il ayati, dari mendengarkan ayat-ayat al-hamilati, yang membawa lil haqi, kepada kebenaran, wa da'iyati, yang mengajak ilahi, kepada kebenaran, al-mubayyinati, yang menjelaskan, lil huda, terhadap petunjuk, wal fauzi bih, dan beruntung dengan petunjuk tadi. Sikap mereka kepada isi dakwah memang berpura-pura tuli, bergaya mendengar tapi enggak sir. Demikian juga wafit ta'ami, mereka berpura-pura buta. Teko melihatnya enggak diniati, tapi untuk mengelabui. Aku tak gaya teko, yo tak nyawang, yo tak moco. Aku yo tak duwe buku, lek ditugasi moco yo tak wacak, yo tak woco. Tapi aku rasir moco. Itu namanya berpura-pura buta. Sehingga juga mereka enggak diberi ilmu. Kenapa? Enggak ada harapan. An-ru'yati, ayat itu tentang melihat ayat-ayat Allah, ad-dallati, yang menunjukkan ala tauhidi, atas keesaan Allah. Ka'annahum yaqulun, seolah-olah mereka itu mengatakan, bal yaqulun, bahkan mereka mengatakan, seolah-olah, bahkan enggak seolah-olah, pancen asline gitu loh ya. Inna amma yaqul Muhammadun fi somamin, sesungguhnya kami dari apa yang Muhammad katakan berada di dalam ketulian. Aku ngrungokne tapi rasa ngrungokne. Wa fima yadkuru wa yad'u ilaihi fi ama, terhadap apa yang ia sebutkan ia ajak di dalam kebutaan. Aku jane ya nyawang tapi aku rasa nyawang. Tapi nyawangku mek nggih pantes-pantesan wae. Di mana hum, mereka yakulun, mengatakan sami'na bi adanina wa hum bi qulubihim la yasmaun. Sami'na, kami mendengar, bi adanina, pakai telinga-telinga kami, wa hum, sementara mereka bi qulubihim, terhadap hati mereka, la yasmaun, enggak mau mendengar. Kenapa mereka kok begitu? Aku tak gaya ngrungokne, tapi jane aku aku tak gaya nyawang, tapi aku jane moh. Kenapa? Wadzalika li'annahum, dan itu karena sungguhnya mereka la yufakirun, tidak mau bertafakkur.
sengaja nggak mau memahami, karena tekonnya nggih pantes-pantesan, bukan ikhlas untuk mendalami. Wala yatadabur, mereka juga tidak ingin mendalami ilmunya, nggak sir. Ya tadi loh, alasan pantes-pantesan nggak sir kan ya. Dari awal memang gitu sikap mereka. Falidha, karena itulah hum mereka fisimahim, di dalam mendengarnya kaman la yasmau, semisal yang nggak mendengar, artinya nggak diberi manfaat. Li'anal ibrata fisima, karena ibroh yang bisa diambil, pelajaran yang bisa diambil fisima ketika mau mendengar al-intifa, untuk diambil manfaat, ngrungokne untuk nyemak. Nanti lek ngrungokne nganti diteling-teling, jane apa to, aku pengen paham, ya Allah kok enggak paham-paham. Itu minta, itu namanya intifa, mengambil manfaat. Makanya ada seseorang itu ketika belajar bahasa Arab enggak mau ketinggalan guru menjelaskan. Kenapa? Bila sampai tidak hadir, nanti mau code rapatek paham. Makanya dia tuh ngejar dengan sungguh-sungguh. Karena berat, akhirnya dia berusaha, pokoknya aku kudu mlebu. Kenapa? Ben betul-betul paham. Lek nganti gak mlebu, aku rapatek iso memahami. Pemahamanku enggak selaras, wangil. Itu namanya intifa, mengambil manfaat. La mujarrada sima'us sauti, tidak semata mendengar suara, tapi mendengar yang ditiling-tiling, yang direnung, yang digali, didalami, diselami. Itu baru yang ada manfaatnya. Bila tidak, walaupun gayane ngrungokne tapi enggak diberi. Karena hadza makna qouli ta'ala, itulah ada makna firman Allah Ta'ala, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasmaun. Kamu jangan menjadi semisal orang yang lisannya mengatakan mendengar tapi mereka tidak mendengar. Aku ya teko, aku ya ngrungokne tapi enggak ada niat. Makanya mereka enggak diberi ilmu dari apa yang mereka dengar. Separuh pembahasan kita kaji, separuh berikutnya insya Allah kita kaji waktu menyusul. Untuk Jumat depan kayaknya saya pamit, karena ada acara ke Jawa Tengah, undangan daurah 2 hari di Binbas Sabtu dan Ahad. Sekarang kita masuk di dalam rangkuman. Ada 5 nomor, insyaallah mudah untuk dicatat. 1. Semua mukallaf sadar. Semua mukallaf sadar bahwa alam raya itu milik Allah. Itu nomor 1. Semua mukallaf sadar bahwa alam raya itu milik Allah. Basa gampangnya, kabeh wong ngerti langit bumi sak isine milik siapa? Allah. Manusia ngerti, jin ngerti, fitrah dari semua makhluk, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan, itu semuanya faham kalau mereka itu milik Allah. Mereka telah bertasbih, cuma kita tidak tahu tasbihnya. Allah menyatakan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih semua yang di langit di bumi. Cuma la ta'rifuna tasbih hahum, kamu tidak tahu model tasbih. Makanya Nabi Sulaiman paham bahasa burung. Makanya ketika berbincang, burung mendapatkan tugas. Kenapa tugasnya burung? Hud-hud korene ya nyandi, lek teko aukum. Ketika datang lapor, saya menjumpai suatu kaum dikuasai rajanya perempuan, mereka tidak nyembah kepada Allah. Itu alasan kenapa dia semisal nggak hadir atau telat.
Akhirnya dicek, lek ngono buktekno, suratku terno. Berarti kan kepaham ya bahasa gurung ya. Ternyata dihantarkan. Ratu Bilqis mengatakan, inni ulkiya ilayya kitabun karim wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Saya mendapatkan kiriman surat yang istimewa, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah begitu. Itu jelas. Burung pun juga tak, buktinya bisa dikongkon Nabi Sulaiman. Kenapa? Tahu bahasanya. Makanya kalau kita itu ngelatih kewan itu ngerti bahasa isyarat kita, manut enggak kira-kira? Nah, kucing, pus, teko enggak kira-kira? Oh, ngerti kalau begitu, dicelok ngono iki jenenge. Cuma kita enggak ngerti, tapi bahasa isyarat itu tahu. Ini memberitahu kepada kita semuanya itu bertasbih. Contoh yang lain, ada orang Quraisy menyakiti Nabi SAW karena hendak membunuh. Dikatakan balik, saya yang akan membunuh kamu. Maka wong kafir itu selalu ketir terus. Ketika dia dagang ke Syam, di tengah perjalanan ternyata dijumpai serigala. Ternyata dia serang dan dicabik-cabik. Siapa serigala itu? Enggak tahulah. Apa itu malaikat yang menjilma, atau serigala itu memang diutus oleh Allah untuk menghukum dia? Berarti ngerti tugas. Makanya anjing pun juga bisa dilatih, sehingga ketika berburu pun juga demikian. Maknanya makhluk bertasbih itu iya, dengan contoh-contoh di atas, cuma kita tidak tahu tasbihnya. Jadi kalau makhluk kayak begitu tuh ngerti alam raya milik Allah, apalagi manusia yang diberi kitab, diutus Rasul, berarti lebih paham. Itu tadi pelajaran pertama, semua mukallaf, artinya semua makhluk yang bisa berpikir kena dikandani. Kita termasuk mukallaf, siap menerima beban karena kita bisa mikir. Kita sadar alam raya itu milik Allah. Itu pelajaran pertama. Nomor dua, bentuk kasih sayang Allah dalam alam syariat. Bentuk kasih sayang Allah di dalam alam syariat dengan diturunkan kitab dan diutus Rasul. Dengan diturunkan kitab dan diutus Rasul. Kita ulang, bentuk kasih sayang Allah di dalam alam syariat dengan diturunkan kitab dan diutus Rasul. Dalam kurung sudah ada proyek percontohan. Dalam kurung sudah ada proyek percontohan. Jadi Allah itu kepada hambanya sangat sayang. Sayang mboten? Itu sayang. Napa bentuk sayangnya? Dicipta langit rasa bayar, dicipta bumi rasa bayar, dicipta air rasa bayar. Laku tuku salahmu dewe. Oh nyangkali nyiduk Allah dadak tuku nyapo. Lah reget to, ya ngresiki dhewe disaring dhewe praya iso. Wong sing didol ngono ya nyaring. Mosok kono gelem nyaring awam ora gelem nyaring. Itu kan gratis kan, udara gratis kan. Lah kae wong loro kae, masalahnya kan dosa enggak syukur maka kena hukuman. Sebenarnya itu gratis, kamu enggak syukur kena hukuman malah tuku. Nah, resiko kan itu bentuk hukumannya. Atau andaikan enggak kufur, kamu akan diberi pahala dengan sakitmu, dijoli luwih gede, tetap gratis. Itu sayang Allah bersifat kauniyah, termasuk diciptakannya diri kita sehat, aman, termasuk kauniyah itu.
Lalu bentuk kasih sayang Allah yang bersifat di alam syariat, artinya kita beramal butuh ilmu. Apa itu bentuk kasih sayang Allah? Dituruni kitab dan diutus Rasul. Di sana sudah ada proyek percontohan. Itu kasih sayang Allah. Maka syukuri. Maka ketika dipanggil sambut. Kamu tuh disayangi. Titik itu nomor 2. Nomor 3. Orang cerdas ikut aturan ini. Titik. Orang cerdas ikut aturan ini. Kita kira-kira cerdas mboten kira-kira? Insyaallah cerdas. Buktinya syukur ya Allah, syukur untukmu kau cipta langit, bumi, udara, air, sehat, tenang. Engkau juga turunkan kitab, kau utus Rasul, kau cipta hamba-hambamu ana sing telaten, ngejak ngaji, menyampaikan kajian, membacakan kitabmu, sunnah Rasulmu, perilaku para sahabat sebagai proyek percontohan. Maka bentuk syukurku, maka saya ikut aturan ini. Itu namanya orang cerdas. Semoga kita betul-betul cerdas sampai mati. Nomor 4, kesyirikan, kemunafikan, keyahudian. Kesyirikan, kemunafikan, keyahudian. Napa? Keyahudian nggih. Keyahudian, Yahudi, keyahudian. Kesyirikan, kemunafikan, keyahudian dan semisalnya itu barang baru. Itu barang baru yang menyelisihi alur dan itu tanda kejelekan. Barang baru yang menyelisih alur dan itu tanda kejelekan. Kita ulang, kesyirikan, kemunafikan, keyahudian dan semisalnya itu barang baru dan menyelisihi alur ini dan itu termasuk kejelekan. Asalnya orang itu tauhid atau syirik asli nih? Tauhid. Munculnya syirik setelah berjalan berapa tahun? Semasa Nabi Adam berapa umurnya kita tidak tahu, itu masih murni tauhid. Akhirnya turun-temurun sampai 10 keturunan. Di sana ada Yaghus, Ya'uq, Suwa', dan Nas, itu masih tauhid. 10 keturunan itu. Baru ketika Yaghus, Ya'uq, Suwa', dan Nasr mati, itu mereka kehilangan pemimpin, bikin kenangan dengan dibikin semisal patung. Ditempatkan di tempat duduk mereka, di tempat ibadah. Semula kenangan, suwe-suwe menjadi tempat penitipan doa dengan wasilah titip kepada mereka. Baru kan, itu syirik. Itu mulai muncul baru. Nabi Nuh datang, dakwah. Kemunafikan juga baru, yaitu orang kafir setelah merubah agama Nabi Ismail, dinasihati Nabi kita, mereka berpaling. Ketika menang mereka berpura-pura Islam. Baru kan? Baru. Aslinya gak enak. Demikian juga keyahudian. Kapan munculnya Yahudi? Ya tokoh Yahuda. Apakah dia salah satu dari anak turun dari Nabi Ishak? Wallahu a'lam. Dan tanda kebid'ahan itu namanya itu menggunakan nama tokoh. Tuntunannya menggunakan nama tokoh.
Makanya kita Islam cukup dengan Islam. Karena inna dina indal Islam itu yang dimaksud Islam yang itu dimaksud oleh ayat. Tutu Islam kejawen. Do beda kan ya? Islam kedaerahan, Islam Mojopaitan, Islam Abangan, Islam KTP. Itu kan barang-barang baru kan. Ada di masa Nabi Islam KTP. Kayak enak. Itu barang baru. Dan itu menyelisihi alur ini, menyelisihi kitab, menyelisihi sunnah, dan itu merupakan tanda kejelekan. Terakhir yang kelima, orang cerdas tidak boleh jadi orang jelek dan menyerupai kejelekan. Orang cerdas tidak boleh jadi orang jelek dan menyerupai kejelekan. Nah, diambil dari mana? Ya dari tadi. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Itu maknanya jadilah orang cerdas, mentaati Allah, mentaati Rasul. Jangan jadi orang jelek, berarti jangan berpaling dengan maksiat. Dan juga jangan menyerupai wala takunu kalladina, sama kan itu. Jangan menyerupai orang-orang yang mereka mengatakan tapi sebenarnya mereka enggak mendengar. Makanya sifat mereka wajib untuk dimukhalafah, wajib untuk diselisihi. Separuh materi telah kita kaji. Insyaallah berikutnya kita kaji waktu menyusul. Jumat depan katanya kita masih libur lagi. Depan itu Jumat nopo? Pon. Depannya lagi Kliwon, insyaallah Kliwon. Demikian yang kita sampaikan. Ya. Apa? Terus? Anak saya dan anaknya. Oh. Berarti mantuku ponakanku ngoten nggih. Nggih to? Lah nggih. Mantuku ponakanku boleh nunggal mbah itu kan? Nggih to, nunggal mbah to? Nggih, maratuwane pamane atau bibi nggih to. Misanan nggih. Nah, boleh. Bukan. Bapak ibu mertua itu ya ngono kuwi lho nggih. Nah, insyaallah itu nanti semoga enggak lupa menjadi contoh-contoh kajian malam Ahad lusa. Cara beribadahnya orang jahiliyah itu mengharamkan yang halal. Nah, itu masuk tema itu. Oleh Rabi, jebule kok gah. Oh iya. Bapak ibu mertua misanan. Itu banyak yang seperti itu sudah dimulai. Apalagi? Sudah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.